Tuhan, Engkaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa berharap kepada siapapun di dunia ini Tuhan. Hanya kepadamu lah kami berharap Tuhan. Kau satu-satunya Allah pengharapan kami. Bapa, terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami merasakan juga Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, Engkau berbicaralah lewat lidah bibir hambamu. Hambamu yang tidak bisa apa-apa kalau bukan Engkau yang menuntun. Mari Bapa, Engkau yang menjamah setiap hati kami. Berikan kami roh yang lemah lembut, mudah diajar dan mau berubah Tuhan. Jauhkan kami daripada hati yang keras. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan untuk kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan, biar Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan buat setiap kami. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya hari ini pengen sharing tentang tanda-tanda akhir zaman ya. Jadi mungkin dari sekarang saudara bisa siapin catatan kalau nanti mau tanya jawab tentang firman yang saya bagikan ataupun nanti yang berhubungan dengan akhir zaman. Nanti saudara setelah saya selesai sharing firman akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi dari sekarang saudara siapin pertanyaannya ya. Jadi judul khotbah saya malam hari ini adalah perhatikan tanda. Ya, jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita tentu biasa ya melihat sebuah tanda gitu ya. Simbol-simbol gitu ya. Ya, simbol atau gambar yang biasanya melambangkan sebuah pesan. Ya, jadi misalnya kalau kita lihat simbol P terus di slash itu artinya apa? Dilarang parkir gitu ya. Jadi itu cara kita membaca simbol. Nah, simbol juga bisa memiliki fungsi dalam berkomunikasi. Jadi supaya kita tuh lebih gampang paham gitu ya. Karena kalau nggak ada simbol akan ada penjelasan yang cukup panjang, bener nggak? Misalnya contoh di handphone nih. Semua kan pakai simbol, pakai tanda. Kalau dijelasin pakai secara lisan itu kan penuh banget, itu layarnya nggak cukup. Makanya kenapa bisa ada simbol atau tanda itu. Ya, jadi simbol atau tanda itu juga membantu kita mengetahui sebenarnya apa sih pesan dari simbol itu. Nah, sebagaimana ada tanda-tanda di alam nyata ini, di alam roh juga demikian, ada tanda-tandanya, ada simbol-simbolnya. Nah, itu lebih penting daripada kita ngerti simbol secara secara jasmani gitu ya. Jadi kita itu nggak boleh sampai namanya melewatkan tanda. Ya, contoh kalau kita di jalan tol misalnya. Saya suka lupa kalau di jalan tol itu harus ada berapa kilometer ya minimum ya. Jadi kadang-kadang saya suka lewat bablas sampai 100 kilo. Kadang diingetin sama Tony, biasa kan saya suka nyetir gitu. Itu kelewatan, lu harusnya 80 kilo kalau enggak nanti itu ada kamera, dia bilang gitu. Nah, kita dalam hidup kita tentu memperhatikan tanda-tanda seperti itu ya. Nah, sama seperti kalau kita pergi contoh ke Jepang gitu ya. Itu pemerintahnya sangat perhatiin kebutuhan rakyatnya gitu ya. Jadi kalau yang buta itu dia dikasih kayak kalau di jalan itu seperti kayak ada tanda gitu loh ya. Jadi jalannya tuh agak seperti kayak ada jendol-jendol dikit. Jadi kalau orang buta mau jalan itu dia tahu percis. Ya, suatu hari saya lagi jalan-jalan ke Hong Kong. Ya, jadi saya perhatiin ada satu orang ini kok pakai kacamata hitam malam-malam tapi pakai kacamata hitam gitu loh. Terus dia jalan-jalan nanti dia bisa tiba-tiba lemparin tongkatnya gitu loh. Terus saya sama Tony bingung kenapa ya nih orang ya, saya pikir gitu ya. Terus pas kita perhatiin, oh ternyata dia buta gitu. Tapi hebat loh, dia bisa, misalnya kalau lewat MRT itu kan pasti di bawah ada tangga jalan. Dan dia bisa tahu itu ada tangga jalan, dia bisa jalan. Jadi dia gak ada bedanya sama kita, orang yang normal gitu. Karena dia bisa baca tanda itu gitu loh. Ya bahkan kalau di WC semuanya udah ada. Kalau orang buta kan pakai huruf braille ya, tahu kan huruf yang timbul-timbul itu. Nah dia jalannya begitu pakai cuman raba-raba aja dia tahu ini apa gitu loh, ini stasiun apa. Nah segitunya
pemerintahnya itu perhatiin gitu loh. Rakyatnya bahkan yang buta pun jadi tetap bisa dia nikmatin fasilitas. Nah demikian juga dengan kita sebagai anak Tuhan ya. Kita itu hidup di dalam kerajaan Allah. Tuhan kita adalah pemerintahan kita. Ya Tuhan itu yang selalu ingin memastikan bahwa kita itu tahu nih Tuhan kasih tanda nih. Supaya apa? Supaya kamu bisa ngerti, supaya kamu bisa menikmati hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, bagaimana sih tanda itu bisa kita dapat ya? Biasanya kalau kita biasanya tuh tanda itu kita bisa baca lewat alam ya. Contoh misalnya kalau kita biasa berber dulu kan, kalau bulan berber biasa musim hujan kan. Nah, atau misalnya kita lihat kalau misalnya air laut tiba-tiba kita lihat kok tiba-tiba nyusut gitu ya. Itu tandanya apa berarti? Mau tsunami kan. Nah, jadi kemarin adik saya dia cerita tentang temennya gitu. Dia bilang, temen gue ya lagi tiba-tiba apa sih kalau kita naik motor naik motor tapi kita ke keliling pulau, keliling itu namanya apa ya? Touring, sorry. Jadi tiba-tiba dia itu katanya tiba-tiba pingsan, lalu tahu-tahu didiagnosa dia kena kanker usus katanya. Enggak pernah ada sakit apa-apa katanya. Saya bilang enggak mungkin enggak ada sakit apa-apa. Biasanya itu ada tandanya, saya bilang. Cuman kadang kita enggak perhatiin. Bener enggak Pak Bu Saudara? Waktu kita kadang suka anggap enteng, kita pikir ini enggak apa-apa, tahu-tahu udah parah gitu loh. Nah itu yang terjadi kalau kita tuh melewatkan tanda-tanda ya di dalam hidup kita. Nah mungkin juga kita bisa mendapat tanda lewat beberapa situasi yang terjadi dalam hidup kita. Ya mungkin kita merasa kok seakan-akan kejadian ini kok berulang ya. Nah kalau kita yang tanggap, kita yang peka, kita pasti bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa ya maksudnya? Kok saya ngalamin ini berulang-ulang ya? Nah itu kita harus cari tahu gitu. Nah lalu lewat intuisi dalam hati. Nah itu biasalah kita belajar, kadang-kadang kita punya feeling nih. Nggak benar, ada yang nggak benar kita bisa tahu dalam hati kita. Lalu bisa juga lewat simbol kan, lewat tanda. Contohnya seperti ketika itu Petrus dapat penglihatan tentang binatang-binatang yang berkaki 4, binatang menjalar ya. Lalu burung-burung merpati, itu biasa kan kita lihat di Alkitab itu burung merpati kan melambangkan Roh Kudus ya. Jadi ada simbolnya, ada artinya gitu loh. Ya bahkan di dalam kitab Wahyu itu banyak sekali memakai tanda-tanda, banyak sekali memakai simbol ya. Ada kuda putih, kuda merah, kuda hitam, terus dikatakan bintang-bintang di langit berjatuhan. Nah itu banyak sekali tanda-tanda yang Tuhan kasih kepada kita. Nah demikian juga dengan akhir zaman ya. Jadi kalau kita pengen tahu tentang akhir zaman, kita bisa baca di dalam Matius 24. Nanti itu ayatnya panjang dari ayat 1 sampai 51. Nanti saudara sampai rumah baca supaya lebih jelas ya. Itu di situ dikatakan bahwa ciri-ciri akhir zaman itu seperti itu. Ya, jadi sadar nggak saudara sekarang itu kita udah di penghujung akhir zaman? Setuju nggak kita? Atau mungkin ada di antara kita yang apaan tuh, saya nggak tahu akhir zaman apaan sih? Nah kemarin saya baru ketemu sama teman-teman SMA saya, kami ngobrol. Ada satu teman ini dia sama sekali nggak tahu apa itu akhir zaman. Dia agamanya Katolik gitu ya. Jadi teman saya ini orang lebih ngerti gitu. Yang satu ini Katolik, dia nggak tahu apa-apa. Apaan sih katanya akhir zaman? Nggak tahu udah Tuhan udah mau datang, dia nggak tahu apa-apa gitu loh. Nah banyak di antara kita juga mungkin saat ini mungkin ketika mendengar tentang akhir zaman, ada yang memang seneng dia mempelajari itu ya. Jadi dia benar-benar hafal apa yang terjadi saat ini. Ada juga orang yang tahu tapi masa bodoh masih lama, Tuhan datang masih lama gitu kan. Ada yang sama sekali nggak mau tahu gitu. Bodoh amat lah mau akhir zaman mau apa, yang penting hari ini gue mau cari duit. Nah seperti itu. Jadi banyak sekali respon hati orang ketika mendengar tentang akhir zaman itu. Nah kita lihat ya, kita buka dalam Matius 24 ayat 3. Kita baca sama-sama 2-3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia.
Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan. Kamu akan mendengar deru perang, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling, banyak nabi palsu akan muncul dan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan Nah, dalam Matius 24 ayat 15 selanjutnya Yesus menubuatkan akan ada munculnya pembinasa keji ya, yaitu penyesat, yaitu antikris itu. Ya, jadi kita lihat ya, zaman sekarang kita tahu kan ada perang ya, lagi perang nih sekarang nih. Jadi di Gaza katanya saya baru baca berita terakhir tercatat 13.300 orang udah tewas ya. Jadi saat ini nih penggenapan firman sudah terjadi. Nah, sebagai anak Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan, kita itu harus siap-siap gitu loh. Jangan pikir, nggak ada hubungannya. Israel sama itu apa hubungannya sama kita, masih jauh, Indonesia masih jauh. Tapi percaya nggak firman Tuhan itu untuk kita semua gitu loh. Jadi firman ini akan berbicara supaya kita itu dikatakan kita harus bersiap sedia. Karena kita akan ngalamin tuh yang namanya tadi, akan ada perang, kelaparan ya, bencana, itu semua kita akan ngalamin gitu. Jadi jangan pikir kita itu masih jauh ya. Kita semua akan terkena dampaknya. Nah, bagaimana kita bersiap sedia menantikan kedatangan Tuhan? Yang pertama kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus tuh bisa datang kapan aja. Ya, kita baca Matius 24 ayat 37, 44, 23. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula, ya stop dulu. Jadi di sini dikatakan dia memperumpamakan bahwa kedatangan Yesus itu sama persis seperti yang terjadi pada waktu zaman Nuh. Ketika itu Tuhan itu suruh Nuh bangun bahtera, karena Tuhan bilang Tuhan akan musnahkan bumi ini dengan air bah. Ya, karena begitu banyaknya dosa, akhirnya Tuhan perintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Nah, butuh waktu sekitar 100 tahun ya untuk Nuh itu bisa membangun bahtera itu. Nah, ketika dia bangun bahtera itu belum terjadi apa-apa. Ya, jadi masih yang nggak ada hujan juga, nggak ada banjir juga gitu. Tapi ketika itu orang lagi santai-santainya gitu loh, lagi yang kawin mah kawin, ya, yang pesta mah pesta. Semua lagi keadaan baik-baik aja. Tapi kok tiba-tiba Tuhan suruh si Nuh itu membangun bahtera. Ya, jadi kita harus sadar ya bahwa akhir zaman ini ya memang pasti akan terjadi. Saya ingat dulu saya dengar pengajaran tentang akhir zaman ya. Akhir zaman itu kalau mau dijabarin cuman 30 menit itu nggak cukup. Ya nggak cukup karena luas banget gitu loh. Saya dulu ikut seminarnya aja ya. Berapa sesi itu saya ikutin dulu, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu juga dibilang Tuhan mau datang. Udah ada akhir zaman. Nah, sampai sekarang kita tetap dengar firman yang sama, masih belum 100 tahun kan, masih belum seperti Nuh 100 tahun. Jadi 20 tahun yang lalu kita udah mendengar gitu. Nah, jadi sebenarnya apa respon kita sebagai anak Tuhan ya? Jadi kita jangan seperti orang-orang yang ketika zaman Nuh itu akhirnya tertinggal, nggak diselamatkan. Yang diselamatkan cuma keluarga Nuh aja.
Ya, yang masuk ke dalam bahtera itulah yang diselamatkan. Nah, firman ini ngingetin kita gitu. Jangan sampai kita tuh ketinggalan bahtera itu. Ya, saat-saat sekarang ini kita harus makin sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, jadi kita harus ada di dalam hadirat Tuhan ya. Kenapa bahteranu itu dikatakan nggak ada jendela? Ya, bahtera itu katanya itu nggak ada jendela. Kenapa? Karena supaya orang itu nggak takut. Ya, kalau kita bisa lihat jendela, lihat keluar, itu kan di luar ombak mungkin besar, mungkin ada apa, ada badai. Jadi membuat orang menjadi takut. Tetapi kenapa dia tidak ada jendela? Dia cuma bisa memandang ke atas. Artinya ketika kita lagi ada dalam ketakutan, kita memandang hanya kepada Tuhan. Ya. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita pasti akan aman. Ya, jadi kita harus pastikan iman kita itu harus kita persiapkan dengan baik. Nah, lalu yang kedua, apa yang harus kita siapkan menjelang kedatangan Tuhan itu, kita jangan tertipu oleh nabi palsu. Kita baca ayat selanjutnya, Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Stop sampai di sini ya. Jadi kita lihat di akhir zaman ini akan banyak adanya nabi-nabi palsu. Akan ada banyak orang yang mengaku dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Nah, firman ini bilang, kalau kamu dengar ada orang ngomong sama kamu, tuh Mesias itu ada di sini, Mesias itu di sana, kamu jangan percaya nih. Firman Tuhan bilang, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu itu akan muncul dan memang dia akan mengadakan tanda-tanda. Nah, jadi sama seperti Tuhan itu kasih kita tanda, kasih kita mujizat. Si Mesias palsu juga bisa bikin tanda-tanda ajaib, bikin mujizat. Ya, bahkan dia bisa menyembuhkan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat besuk satu orang lelaki ya. Dia itu cerita bagaimana dia suatu hari dia itu lagi jalan, lagi makan kalau nggak salah di Mangga Besar gitu ya. Tiba-tiba dia bilang ada satu orang nyamperin dia gitu. Jadi orang itu langsung bacain kisah hidupnya gitu loh. Jadi dulu dia gimana, dulu dia hampir mau mati, dulu dia kecil bagaimana sampai dia umur segini, dia tahu semua kisah hidupnya. Nah, lalu terakhir kali, jadi dia juga sempat kaget gitu, kok dia bisa tahu gitu ya cerita hidup saya gitu loh. Nah, akhirnya terakhir orang ini tanya, kamu mau nggak saya kasih jimat gitu loh. Nah, untungnya orang ini menolak. Ingat Tuhan Yesus. Jadi dia bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia bukan orang yang mungkin pintar berdoa, tapi dia tahu ada Tuhan Yesus. Jadi dia tahu ini sesat nih gitu loh kan. Ini nggak benar, makanya dia bilang dia nggak mau terima jimat itu. Nah, kita harus ingat loh, nggak semua orang yang bisa ngadain mujizat, tanda-tanda ya, bisa bahkan mungkin menyembuhkan orang sakit. Sekarang kan banyak ya orang-orang yang bisa sembuhkan orang sakit. Saya lihat juga ya ada satu di Bali, ini kejadiannya di Bali. Jadi orang ini nih seperti dukun, tapi ceritanya dukun yang baik lah gitu. Jadi setiap orang ini ada masalah, dia datang kepada dukun ini, dukun juga tahu. Oh, kamu kenapa sering keguguran, kamu tuh janinnya dimakan roh jahat. Oh, kamu kenapa sebadan kamu sakit-sakitan, ini ada yang iniin kamu gitu loh. Nah, jadi dia ngomong juga tepat dan akhirnya orang itu juga sembuh gitu. Nah, jadi saudara lihat ya di dunia ini sekarang udah gak heran gitu loh. Orang yang mengaku bisa menyelamatkan kan, orang yang ngaku bisa sembuhin. Kita jangan percaya, firman Tuhan bilang harus diuji ya. Lalu selanjutnya ayat 25. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi di situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah, jadi intinya kita jangan gampang percaya sama orang gitu loh. Jangan percaya dengan yang namanya nubuat-nubuatan ya. Orang mereka juga pinter nubuat, tajam juga ya kan. Yang tadi seperti saya bilang, dia bisa tahu semuanya. Kita aja mungkin belum tentu bisa kayak gitu kan. Tapi orang ini bisa. Makanya firman Tuhan bilang,
Jangan percaya gitu loh. Kita harus menjauhi orang seperti itu gitu loh ya. Nah, jadi sekarang ini banyak orang makan melalui teknologi ya. Bisa ngobatin orang juga gitu ya. Bisa pokoknya berbagai macam dah. Nah, jadi di sini jelas ya tandanya ya bahwa ya firman Tuhan di dalam Wahyu 13 ayat 13. Bisa tampilin gak Jap? Wahyu 13 ayat 13. Di situ ya. Itu di situ dikatakan, saya bacakan aja deh ya. Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu, binatang itu dibunuh. 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tuh tadi kan dibilang kan dikasih tanda kan, dimasukin chip. Masukin chip dalam jarinya supaya dia apa? Bisa belanja terus dia nanti dulu Vi. Bisa belanja lalu bisa transaksi segala macam. Nah, tapi di antara tadi katanya 50 pegawainya kan mau dipasangin chip kan. Tapi yang 20 itu menolak. Kenapa dia menolak? Karena dia tahu ini tanda itu pasti orang Kristen nih yang menolak itu gitu loh. Karena dia tahu di firman Tuhan jelas berkata, kalau nggak ada tanda itu kamu nggak bisa jual beli. Makanya kita harus ngerti ya sebagai anak Tuhan, jangan polos-polos aja nanti suatu hari. Sekarang kita mah pakai handphone ya. Kalau kita sekarang nggak bawa dompet mah nggak apa-apa ya. Yang penting handphone jangan sampai ketinggalan kan gitu kan. Nah tapi nanti ke depannya untuk alasan kepraktisan itu pasti ditanam di sini gitu. Karena memang udah ada ini cerita ini udah lama sebenarnya gitu. Tapi mungkin dulu kan belum begitu terbuka ya. Sekarang orang udah buka-bukaan gitu, udah biasa. Jadi mereka itu udah anggap hal yang baik gitu loh, karena ya bikin praktis kan, menolong kita supaya nggak dibobol uangnya di bank, kan kesannya baik ya, kita nggak dirampok orang, ya kita nggak bakalan takut ketinggalan dompet, ketinggalan handphone, semua udah ada di tangannya gitu loh. Nah, gambarnya nggak usah Vi, salah. Yang video satu lagi deh. Ya atau saya sambil jelasin ya ini deh ya. Nah selanjutnya kita lihat tanda-tanda antikris itu ya. Mereka juga pakai tanda gitu. Jadi kita anggapnya biasa, itu mah kebetulan doang, itu mah dicocok-cocokin gitu. Enggak, sebenarnya mereka itu pakai tanda untuk kasih tahu bahwa dia itu ya itu antikris itu gitu. Dia itu adalah Illuminati gitu loh. Nah makanya saudara kalau lihat simbol-simbol gini ya saudara harus peka gitu loh. Ya ada gambar itu kepala kambing ya, ada gambar mata satu. Mata satu sering banyak ya orang jual baju yang mata satu itu kan. Nah atau ini lihat nih, jadi itu angka 666, jadi simbol-simbolnya itu begitu 666 angkanya kan, terus kepala Baphomet, kepala kambing, lalu apalagi segitiga, tanda segitiga begitu kan, suka begini. Nah biasanya mereka itu pakai simbol-simbol seperti itu. Ya lalu gambar selanjutnya, nah ini artis-artis Hollywood yang terkenal itu rata-rata semua ini anggotanya gitu loh. Anggota mereka. Nah mereka ciri-cirinya kan gitu, selalu tutupin mata satu ya. Kalau foto tuh selalu ditutupin matanya gitu loh. Dia sebenarnya kasih tanda bahwa dia itu ya anggotanya gitu loh, anggotanya itu. Lalu foto selanjutnya. Nah kalau saudara perhatikan gambar ini, ada yang aneh nggak? Yang ini coba, yang ini. Apa? Yang saudara lihat di gambar itu apa? Mata satu ya. Nah, saya barusan ngetes juga sama anak saya si Megan. Megan, kamu perhatiin gambar ini deh. Apa yang kamu dapat waktu kamu lihat gambar ini? Ya dia tahu itu mata satu. Tapi kelihatannya kan enggak kelihatannya seperti samar-samar kan? Tapi kita bisa tahu itu tuh lambang mata satu, lambangnya mereka. Nah, yang ini juga dia kalau foto selalu nutup matanya satu. Ya karena memang simbolnya gitu, gayanya seperti itu. Ya jadi gaya Illuminati ya seperti itu.
Nah, saya lihat juga ternyata semua itu dia kuasain. Atlet juga ada, cuman saya nggak keluarin semua, banyak lah ya. Atlet, politikus, ya mereka itu pakai simbol yang sama gitu loh, pasti seperti itu. Ya, jadi ini kita lihat, kita nggak menuduh, tapi tanda-tandanya kan kelihatan ya, tanda-tandanya itu seperti itu. Nah, makanya kita harus doakan anak-anak kita, mungkin dari game-game juga ternyata ada. Ya, ada game-game tertentu yang dia menampilkan logo-logo Illuminati juga. Lalu buku-buku, ya, buku-buku juga banyak sekali. Jadi kita harus doakan anak kita bisa peka mendengar suara Tuhan ya. Jadi nggak sembarangan. Nah, video yang satu lagi coba Devi. Jadi ada satu film ya. Oke, ini dulu. Ada satu film ya, film Jepang yang saya share ke beberapa orang. Itu bagus sekali. Nanti kalau mau nonton kasih tahu saya kirimin linknya. Itu cerita tentang akhir zaman tapi dibikin versi ceritanya di Jepang gitu loh. Jadi di situ diceritakan bagaimana di Jepang itu ngalami namanya mati lampu selama 2 tahun. Nah, ketika itu pokoknya suasana mirip yang terjadi nanti di akhir zaman ya. Nanti akan terjadi bagaimana uang itu tidak akan berlaku. Nah, ini juga sama, ada pro kontra ya. Ada yang excited menyambut, wah keren juga ya. Katanya nih chip ini kalau dipasang ke otaknya, orang yang lumpuh bisa jalan loh. Bagus kan? Kelihatannya bagus ya. Kelihatannya memang menolong manusia gitu. Tapi ini udah yang dia tertulis di dalam kitab Wahyu tadi. Ya dikasih tanda di tangan sama di dahi kan. Kalau di sini di dahi, di firman Tuhan bilang. Jadi di kepala gitu. Nah, jadi kita lihat ya, dari sekian tanda-tanda yang kita lihat itu sebenarnya memang firman Tuhan itu iya dan amin gitu loh, bahwa memang kita sedang ada di akhir zaman ya. Jadi kita jangan sembarangan hidup ini ya, kita harus perhatiin, jangan polos-polos saja. Kalau kita ada dalam lingkungan tertentu, kita merasa ada yang gak beres, Tuhan bicara lewat tanda gitu ya. Jadi kita harus mulai perhatiin gitu loh. Jadi jangan sampai kita tertipu. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana supaya kita siap menghadapi akhir zaman ini ya. Ketiga, kita harus fokus amanat agung. Kita baca dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai. Nah, apa yang saya bagikan ini bukannya untuk nakut-nakutin kita, bukannya membuat kita tuh jadi panik, jadi malas ngapa-ngapain. Enggak, kita tahu, kita bisa baca tanda itu supaya kita bisa persiapin diri kita. Nah, Tuhan bilang kalau kita melakukan amanat agung, dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau mau disertai Tuhan di akhir zaman ini, jangan males amanat agung ya. Kita harus pergi menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Kita harus bawa mereka supaya mereka dibaptis. Kita bawa jiwa-jiwa baru. Supaya Tuhan bilang, supaya kita disertai sampai akhir zaman. Jadi akhir zaman kita juga jangan takut ya. Bukannya bilang kita harus, aduh gue jadi takut nih. Bahkan ada teman-teman saya yang ada satu kafe tertentu yang memang udah jelas-jelas itu
itu Illuminati lambangnya gitu ya. Dia bilang gue nggak mau minum di situ. itu udah jelas-jelas tandanya itu loh. Jadi kita bisa baca gitu, kita bisa tahu gitu loh apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu loh ya. Jadi kita harus pintar membaca tanda, memperhatikan. Lalu yang keempat, kita harus mempercayakan hidup kita di dalam kedaulatan Tuhan. Ya tadi seperti saya bilang, ada orang yang sudah mendengar akhir zaman, dia jadi malas ngapa-ngapain. Udah dah, gue di rumah aja berdoa, memuji, menyembah Tuhan, puasa, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah kerja, nggak usah cari duit, Tuhan udah mau datang. Jadi nggak seperti itu juga gitu ya. Jadi kita tahu ini supaya kita bisa mempersiapkan. Cari duit sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, kan nanti buat memberkati amanat agung kan, memberkati jiwa-jiwa, kita mau membawa orang kepada Kristus gitu loh. Jadi fokus kita tetap jangan hidup ada hari ini, maksudnya jangan memikirkan yang akan datang, tapi kita mikirin nih apa nih yang kita bisa kerjakan buat Tuhan di masa-masa akhir zaman ini. Kita harus benar-benar membawa terang gitu loh. Kita harus benar-benar memancarkan kasih Tuhan ya. Mungkin kita ceritain ini tentang akhir zaman ini kepada orang-orang di luar sana yang sama sekali nggak tahu apa-apa, sama sekali belum pernah dengar. Ya dipikir masih lama, dia pikir mati, selesai, udah hidup. Padahal tidak seperti itu. Ya kalau kita tidak pintar membaca zaman, membaca tanda zaman, bisa-bisa kita yang orang Kristen masuk neraka loh nanti loh. Ya bisa-bisa kita yang ternyata melayani Tuhan, kita kelewatan tandanya, kita miss gitu loh. Kita nggak nangkep apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Ya sekian firman Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini Engkau memberikan kami hikmat Tuhan untuk kami boleh memperhatikan tanda-tanda, kami boleh memperhatikan simbol, baik tanda yang daripadamu juga tanda-tanda dari penyesat, supaya kami Tuhan tidak mudah disesatkan oleh antikris ini Tuhan. Berikan Tuhan anak-anakmu di tempat ini roh yang peka Tuhan, sehingga dia bisa membedakan Tuhan mana Mesias asli dan mana Mesias palsu. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan setiap roh keraguan Tuhan, roh ketidakpercayaan, roh yang menentang firman, kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh menguatkan, boleh mencerahkan mereka sehingga mereka boleh berjaga-jaga di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.